Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ekonomi global. Nah, organisasi ekonomi global ini ada tiga. Yang pertama yaitu OPEC, yang kedua itu GATT, yang ketiga itu WTO. Nah, yang pertama kita bahas ini yaitu tentang OPEC. OPEC ini Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC ini didirikan pada bulan September tahun 1960 di Baghdad, Irak, oleh 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC ini merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Nah, tujuan utama dari OPEC ini adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar ada suplai yang berkunjung bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Nah, OPEC ini adalah organisasi yang bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Nah, 60 tahun OPEC dulu ditakuti Barat, sekarang hampir sekarat. Kantor pusat OPEC di Wina didirikan pada tanggal 14 September tahun 1960 oleh 5 negara kaya minyak. OPEC pernah menggegerkan dunia barat dengan mendikte pasar minyak. Namun, kini perannya makin sirna. Indonesia sejak 2016 bukan anggota lagi. Tahun 1973, OPEC pernah membuat ekonomi AS dan negara-negara industri barat lain bertekuk lutut dengan memberlakukan embargo minyak sebagai protes atas dukungan barat terhadap Israel. Embargo itu mengguncang perekonomian di negara-negara industri karena pasokan minyak turun drastis dan harga minyak menjolak tinggi. Di Jerman mulai tanggal 25 November tahun 1973 terpaksa diterapkan larangan berkendara yang menjadi Car Free Day pertama di negara itu. Nah, gebrakan OPEC menyebabkan resesi yang dalam di negara-negara industri barat. Setelah negosiasi alot beberapa bulan, embargo itu kemudian dicabut, tetapi pamor OPEC sebagai kekuatan yang menakutkan tetap membayangi barat. Namun, dalam perkembangannya, OPEC mulai pecah dan tidak mampu menerapkan kebijakan bersama. Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC tahun 2009, namun bergabung lagi di bulan Januari 2016. Sebelum kemudian menarik pada bulan September 2016. Nah, mungkinkah OPEC bangkit lagi? Sejak 2016, Arab Saudi mencoba menekan harga minyak serendah mungkin untuk menyulitkan negara-negara pengekspor minyak di luar OPEC, terutama AS. Harga minyak kemudian jatuh sampai sekitar $30 AS per barel. Namun nyatanya AS tetap bertahan. Bahkan dengan penggunaan teknologi baru mampu bangkit menjadi salah satu produsen harga minyak terbesar dunia. Pandemi COVID-19 semakin meredupkan prospek minyak. Kebijakan lockdown di berbagai negara menghantam sektor transportasi, menyebabkan harga minyak untuk pertama kali. Tetapi mungkin masih terlalu dini untuk menulis obituari tentang OPEC. Pada beberapa tahun mendatang, minyak tetap punya peran besar sebagai bahan bakar dunia. OPEC sebagai agregator titik pertemuan produsen minyak terbesar dunia tetap berpotensi memainkan peran yang lebih besar dalam mengelola pasar yang sedang berkontraksi.
Nah, yang kedua ini ada GATT. GATT itu General Agreement of Tariff and Trade. GATT dibentuk atas respon terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan barang internasional. GATT sendiri dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Sewaktu GATT didirikan adalah satu-satunya sarana multilateral yang membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang mana anggotanya waktu itu 125 anggota yang dinamakan contracting parties yang menyetujui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. GATT ini memiliki tujuan. Yang pertama itu sebagai wadah yang memantau perkembangan perdagangan internasional. Nah, yang kedua ini mengatur perundingan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional. Nah, yang ketiga menyelesaikan perselisihan perdagangan internasional. GATT adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan menghapus referensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. Perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antar bangsa untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional atau International Trade Organization atau disebut juga ITO. GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada tanggal 30 Oktober tahun 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku hingga penandatanganan perjanjian putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko pada tanggal 14 April tahun 1994 yang menetapkan dirinya Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Naskah asli GATT masih berlaku dalam rangka kerja WTO berdasarkan perubahan GATT tahun 1994. Nah, yang ketiga ini kita akan bahas tentang WTO, yaitu World Trade Organization. WTO ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara langsung mengurus masalah perdagangan antar negara di dunia. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1900 sebagai hasil dari putaran Uruguay yang menyepakati agreement establishing the World Trade Organization. WTO dibentuk sebagai penerus dan penyempurna General Agreement on Tariff and Trade atau GATT tahun 1947. WTO ini sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor
mengatur perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh negara-negara anggota. Sistem perubahan multilateral WTO disusun dari perbedaan keunggulan sumber daya yang dimiliki, kemudian ditempatkan dengan cara yang paling efisien di pasar global. David Ricardo memperkenalkan konsep perdagangan ini dalam teori keunggulan komparatif. Intinya adalah mempercayakan kepada pasar untuk melokasikan sumber-sumber yang ada dengan cara yang paling efisien. Oleh karena itu, fokus dari WTO adalah mengurangi hambatan-hambatan pada pasar global dan meliberalisasi perdagangan internasional. WTO melakukan perundingan dengan panjang dan rumit untuk setiap agendanya. Nah, segitu dulu pembahasan dari saya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.